Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Gen Z Universitas Cendekia Abditamak. Saya Edmund Jeski Berlintik. Saya Syamsyah Bentulang Arzana. Saya Nurliza. Tim kami memilih standing pro dalam mosi kampanye di institusi pendidikan pasca putusan MK. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mencetuskan Peraturan Nomor 65/PUU/21/2023 yang dimana peraturan tersebut menghilangkan peraturan di pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan melakukan kampanye di tempat fasilitas pemerintah, institusi pendidikan, serta tempat ibadah. Tentu hal ini menuai pro dan kontra di depan masyarakat publik, yang dimana masyarakat beranggapan bahwa melakukan kampanye di institusi pendidikan itu menghambat perkembangan para pelajar untuk melakukan pembelajaran secara maksimal. Padahal, hasil survei dari Center for Strategic and International Studies mengatakan bahwa di tahun 2014, pemuda yang berpartisipasi dalam pemilu itu tercatat sebanyak 85,9%. Dan itu mendapatkan kenaikan di tahun 2019. Pada pemilu tahun 2019, angka pemuda yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tercatat sebanyak 91,3%. Dan adanya kampanye di institusi pendidikan diharapkan bisa meningkatkan presentase pemuda untuk dalam berpartisipasi untuk pemilu di tahun 2024 nanti. Kami menganggap keputusan MK adalah keputusan yang sangat efektif, di mana keputusan tersebut dapat menjadi wadah leadership di bidang pendidikan. Dan mahasiswa tentu saja dapat menambah kepekaan mereka terhadap kepolitikan. Dan adu gagasan tersebut dapat menjadi patokan mahasiswa untuk memilih pemimpin mana yang dapat lebih memajukan bangsa dan negara Indonesia. Tentu saja Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini tidak secara sembarang karena sudah banyak sekali yang dilakukan, baik analisis dan survei sebagainya. Serta Mahkamah Konstitusi juga mengambil putusan ini tentu dengan pertimbangan-pertimbangan dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kesadaran politik mahasiswa dan mahasiswa. Bagaimana? Karena siswa dan mahasiswa adalah penerus bangsa Indonesia, yang dimana jika sudah memiliki kesadaran politik sejak dini, maka akan dapat mengembangkan itu di masa yang akan datang nanti. Dan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang demokratis. Mahasiswa dan siswa dituntut untuk menjadi seorang yang demokratis dan berpikir kritis serta realistis untuk menghadapi kehidupan serta peradaban yang akan mengacu pada dunia yang di masa datang. Yang ketiga, mempermudah calon pemilih untuk mengenali calon pemimpin yang akan dipilih nanti. Karena dengan adu gagasan dan saling bertukar pikiran tersebut, para siswa dan mahasiswa dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani mereka. Akhir kata, kami memiliki rekomendasi agar kampanye pemilu yang dilakukan di institusi pendidikan dapat berjalan secara efektif. Di antaranya yang pertama, tentu saja mendapatkan izin dari pihak yang dituju. Dan yang kedua, kampanye dilakukan di luar jam pembelajaran agar tidak mengganggu jam pelajaran. Dan yang ketiga, kampanye dilakukan secara dialogis dan edukatif. Dan yang terakhir adalah tim SUS untuk melakukan pengamanan di lingkungan kampanye agar kampanye tetap berjalan secara efektif dan netralistis, yang dimana tidak akan merugikan pihak manapun. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.